Ya, lagi-lagi kebijakan tentang tarif ini menarik untuk disimak dan beberapa hal yang juga terjadi, yaitu adalah perkembangan terkait dengan tarif tersebut. Termasuk salah satunya adalah kebijakan tarif universal. Nah, selain itu teman-teman, kita juga melihat ada penurunan yang cukup tajam terkait dengan sektor teknologi. Kira-kira apa penyebabnya? Ini akan kita coba kupas berikut ini. So, kebijakan tarif ini bertambah setelah minggu lalu atau di akhir pekan yang lalu kita dapatkan kebijakan juga menyerang Kolombia. Jadi kalau kita lihat sini, Kolombia ternyata juga dikenakan kebijakan tarif 25% terhadap semua barang-barang yang diimpor dari Kolombia menuju Amerika. Nah, satu sisi teman-teman yang cukup menarik adalah beberapa target ataupun produk yang mungkin kategorinya mungkin sepele, tapi ini adalah kecenderungannya untuk bisa saja menekan Kolombia terkait dengan produk-produk ataupun pabrikan lebih tepatnya yang diharuskan untuk membuka pabrik di Amerika. Ya, hampir sama sebetulnya dengan apa yang ditekankan kepada Kanada ataupun Meksiko. Nah, di sisi lain, saya belum mendapatkan agenda kapan akan diberlakukannya terhadap Kolombia tersebut. Tapi yang jelas yang cukup menarik adalah sejak hari kemarin, Kolombia bisa dikatakan ya ada sedikit perlawanan lah ya untuk masalah tersebut. Kecuali China. China hanya diberlakukan 10%. Tapi ya kita tahu bersama, mereka sudah well prepare dan juga segalanya sudah dipersiapkan dengan sangat baik untuk mengatasi tekanan ekonomi dari kebijakan tarif yang dikenakan oleh Donald Trump. Di sisi lain kita belum lihat ada perkembangan terbaru apa yang ditujukan oleh Trump untuk menekan Rusia. Ya, walaupun diberlakukan ataupun ancaman terkait dengan kebijakan tarif semaksimal mungkin atau semahal mungkin, kenyataannya Rusia tidak gentar. Jadi kita belum lihat ada reaksi yang berlebih dari Rusia ataupun bahkan respon baik itu dari kalimat ataupun ucapan Presiden Putin. Jadi kita akan tunggu ke depannya. Hanya saja yang memang terlihat saat ini adalah Zelensky atau Presiden Ukraina yang mengatakan kalaupun memang Amerika berniat untuk mendamaikan antara Ukraina dan Rusia, maka menurut dia yang harus dipertanyakan adalah apakah Putin mau berdamai atau tidak. Karena Zelensky sampai saat ini menuduh bahwa pihak Rusia tidak menginginkan sama sekali perdamaian tersebut. Ya, kita tinggal tunggu saja. Apakah skema ataupun rencana Trump ini akan berlaku juga untuk Rusia Ukraina dan berhasil apa tidak? Karena sejauh ini ya kita bicara tentang dampak dari Israel versus Hamas yang dinilai cukup berhasil untuk meredam ataupun bahkan memaksa mereka ke meja perundingan. Nah, kita lihat ke depannya, so ketidakpastian masih tetap ada. Kemudian tarif Trump juga ternyata berlaku kepada beberapa barang seperti berikut ini, chip komputer, kemudian juga farmasi atau obat-obatan, dan juga nanti kedepannya akan melirik sektor mungkin barang-barang metal ya atau logam. Di situ ada baja, aluminium, kemudian juga tembaga dan juga industri lain. Satu sisi yang dicatat dari pernyataan Donald Trump tersebut adalah keinginan dia untuk memaksa para negara tetangga ataupun negara sekutu untuk membuka pabrik di Amerika. Jadi dia mengatakan kalau memang tidak diinginkan atau tidak ingin kena tarif ataupun kenaikan tarif, maka mereka harus atau diharuskan untuk membuka pabrik tersebut di Amerika. Satu sisi ini skala yang cukup besar ya, atau kita bisa kategorikan ancaman yang tujuannya sebetulnya adalah ujung-ujungnya mereka harus dipaksa atau untuk membuka pabrikan tersebut di Amerika. Ya, tujuannya simpel. Berarti Amerika punya peluang untuk membeli lebih murah dibandingkan negara lain. Tapi beda cerita kalau misalkan pabrikannya adalah di negara lain, maka yang masuk ke sana atau ke Amerika tersebut harus dibatasi dan pembatasan itu berarti dimulai dari kebijakan tarif tersebut. Ya, kalaupun misalkan ternyata tetap disetujui ataupun disepakati oleh negara yang bersangkutan, maka kemungkinan harga barang tersebut akan relatif lebih mahal. Nah, ini yang cukup menarik. Apakah harga mahal ini akan menyebabkan ataupun mengakibatkan inflasi kenaikan apa tidak? Itu yang dikhawatirkan oleh semua pihak, termasuk juga oleh para pelaku pasar. Tapi ya sejauh ini belum terlihat. Hanya saja tadi malam ya mungkin kita sudah melihat tanda-tanda awal dari kepanikan ataupun kekhawatiran terkait dengan kebijakan tarif yang lebih luas lagi. Di sisi lain, ada masalah terkait dengan kebijakan tarif universal yang memang jadi kemarin juga kita sering tunggu-tunggu. Ini kaitannya dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika yang baru saja dipilih atau yang dipilih oleh Senat Amerika, yaitu Scott Bessent. Jadi pengajuan dari Donald Trump disetujui dan kali ini Scott Bessent sudah resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan. So dalam wawancara ataupun dalam pertanyaannya di hadapan parlemen, Bessent mengatakan bahwa dia akan mendorong untuk kebijakan tarif universal tersebut diberlakukan secara gradual atau secara bertahap. Kalau tidak salah ini 2 minggu yang lalu sebelum Trump resmi dilantik,
kita sempat mendengarkan isu hal tersebut ya. Jadi kebijakan ini akan diusung untuk diberlakukan secara bertahap. Besarannya kurang lebih 2,5% atau 2,5% dan setiap bulannya itu akan naik ya. Jadi 2,5% dengan besaran yang sama 2,5%, tapi ya mungkin kalau kita kaitkan dengan setiap bulan berarti ada kemungkinan bisa sampai 20%. Target maksimal, saya belum dapatkan informasi apakah 20% ini target maksimal kenaikan tarif terhadap semua negara atau ini tergantung ya mungkin dampak tertentu ke negara-negara yang bersangkutan. Bisa jadi beberapa negara akan berbeda, ada yang 20%, ada yang 10% seperti China, atau bahkan ada yang lebih kecil dari itu. Nah, tapi yang jelas ini gunanya adalah untuk memberikan waktu terhadap bisnis untuk menyesuaikan terkait dengan kebijakan tarif yang sama ataupun yang baru. Nah, ini juga salah satunya 2 minggu lalu kalau tidak salah disampaikan bahwa ini adalah untuk mensiasati supaya tidak terjadi lonjakan inflasi yang tiba-tiba. Di sisi lain, sayangnya sang presiden tidak terkesima dengan angka tersebut atau bahkan ya, dia tidak mau dengan angka 2,5%. Dia menginginkan lebih besar dari itu. Nah, masalahnya adalah lebih besar, apakah dia akan langsung pukul rata, misalkan seperti Kanada, Meksiko, ataupun Kolombia 25%, atau dia akan berlakukan mungkin secara spesifik, mungkin dia ingin lebih besar, misalkan 10% per bulan, atau mungkin sekaligus 25% dengan penunjukan. Ya, itu yang masih tetap tanda tanya. Besarannya belum tahu. Donald Trump sendiri hanya mengatakan dia tidak mau 2,5%, jadi kita patut tunggu. Dan ini pula yang menjadikan faktor ketidakpastian kembali terjadi. Sehingga kemungkinannya harusnya indeks saham akan relatif lebih turun ataupun relatif lebih lemah. Sementara safe haven kemungkinan akan diincar kembali. Cuma dengan catatan, emas mungkin belum bersifat sebagai safe haven. Karena seminggu terakhir kita sudah lihat kenaikan, sehingga tadi malam itu mulai penurunan ataupun koreksi yang cukup normal. Terlebih minggu ini kita juga harus tunggu sampai FOMC meeting. Di sisi lain, dari pasar saham sektor teknologi Anda bisa lihat Nvidia anjlok sekitar 18%. Inilah penurunan yang cukup besar, kategorinya cukup besar dalam satu hari ya. Padahal 2 hari yang lalu kurang lebih kita sempat lihat kenaikan yang fantastis, bahkan hampir bisa dibilang menyentuh atau mendekati rekor tertingginya. Nah, tentunya dengan persaingan ini, ya bisa dikatakan Nvidia akan mengalami ataupun bahkan market akan cenderung mengevaluasi ulang nilai pasar ataupun apakah dampaknya akan terus berkelanjutan apa tidak. Yang jelas Nvidia dengan persaingan yang ketat ini tentunya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Tapi di sisi lain, mungkin dari sisi harga ya, dengan catatan bahwa DeepSeek buatan China ini jauh lebih efektif, lebih efisien menurut beberapa pandangan. Bahkan kategorinya adalah relatif lebih murah dibandingkan Nvidia. Sangat wajar karena Nvidia sudah cukup lama dan dikenal luas secara global sehingga mereka mempertahankan kualitas dalam produksi. Kemudian juga mereka mengingat dengan kualitas tersebut memiliki harga yang relatif lebih tinggi. Nah, sehingga nantinya kita akan lihat apakah ini akan terus melakukan persaingan yang sangat ketat atau justru DeepSeek akan mungkin bisa dibilang memudar. Nah, tapi yang jelas sektor teknologi akan menunjukkan bahwa sektor AI ataupun teknologi AI itu akan bisa dibilang ya mungkin digunakan untuk di masa depan, dan itu akan menunjukkan bahwa sektor teknologi akan jauh lebih berkembang ke depannya. Nah, bagaimana dengan respon dari Donald Trump? Donald Trump ternyata menyambut dengan sangat baik, teman-teman, dengan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh China berarti menunjukkan bahwa China memiliki kemampuan untuk menemukan modul ataupun model AI yang jauh lebih canggih ataupun jauh lebih cepat. Nah, kita tinggal tunggu saja, karena di sisi lain juga Trump sudah mulai memberlakukan kebijakan tarif untuk barang-barang atau komponen chip komputer. Nah, ini cukup menarik ya. Satu sisi dia agak sedikit melonggar untuk China, hanya mengenakan 10% daripada yang ketakutan ataupun yang dikhawatirkan adalah 60%, termasuk juga reaksi ataupun respon Donald Trump terhadap DeepSeek versus Nvidia ini, ternyata dia malah menyambut positif. Yang biasanya dia akan memiliki sentimen negatif terhadap China. Ya, kita tinggal tunggu ke depan apakah ini ada maksud dibalik melemahnya atau melunaknya sikap Trump terhadap China, atau memang dia menginginkan sesuatu hal yang jauh lebih besar dari ini. Kemudian jelang pertemuan OPEC di minggu depan, ini kelihatannya akan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump. 2 minggu lalu kalau tidak salah, Trump sudah menekankan bahwa dia ingin harga minyak itu turun, dan itu berarti menganjurkan kepada OPEC untuk segera memompa kembali, memompa lebih banyak, memproduksi lebih banyak. Dan ingat, di pertemuan Desember, OPEC sendiri justru menekankan bahwa mereka akan mempertahankan kebijakan pemangkasan produksi tersebut sampai akhir kuartal pertama 2025.
Dan itu berarti perhitungan kita adalah di bulan Maret 2025. Jadi kelihatannya minggu depan akan unchanged atau tidak berubah, dan itu berarti akan lebih gregetan lagi dengan Donald Trump yang kemungkinan kita akan tebak posisinya apakah dia akan mengeluarkan semua pasokan tersebut untuk menekan harga minyak apa tidak. Yang jelas kalau misalkan ini terjadi terus kemudian tidak ada respon dari Amerika, berarti kita asumsikan bahwa sampai menjelang pertemuan OPEC, kemungkinan harga minyak akan rebound terlebih dulu sebelum nantinya dia akan turun. Dan saya rasa yang paling menarik adalah kebijakan Trump yang kemungkinan kita akan lihat dari data crude oil inventory mingguan. Nah, ini akan cukup menarik karena sampai saat ini harga minyak sudah turun ke level $72 dan saya rasa masih bisa turun lebih lanjut di bawah $70. Artinya swing high ataupun kenaikan relatif terbatas, kemudian dia akan tetap mengalami penurunan. Ya, itu yang akan kita salah satunya bahas di live streaming nanti sore. Kemudian ini kaitannya dengan agenda bank sentral. Minggu ini ada 3 bank sentral yang akan bersidang atau melakukan pertemuan. FOMC diperkirakan unchanged, tidak akan berubah suku bunganya 4,25-4,5%. Kemudian Bank of Canada tentunya yang hari berikutnya juga diperkirakan akan memangkas persis dengan apa yang dilakukan ECB, 25 basis point. Hanya saja untuk BOC ini kelihatannya kalau kita lihat dari beberapa waktu terakhir, cenderungan untuk membuat gebrakan ataupun kejutan itu masih bisa terjadi. Jadi hati-hati, bisa saja BOC memangkas lebih besar daripada 25 basis point. Tapi ECB akan menyita perhatian pasar karena ya dalam 1 bulan terakhir saya lihat pernyataan-pernyataan para pejabat ECB kecenderungannya adalah dovish dan mereka memberikan isyarat mereka masih bisa melakukan pemangkasan tersebut bahkan lebih banyak di tahun 2025. Nah, ini cukup menarik antara FOMC dengan ECB. Kalaupun FOMC bertahan, bukan berarti dia akan menghentikan atau sama sekali tidak melakukan penurunan karena beberapa pihak meyakini bahwa FOMC atau Federal Reserve masih memiliki kemungkinan untuk memangkasan lebih lanjut walaupun tahun ini diperkirakan hanya 2 kali penurunan 20 basis point. Nah, itu ide yang menjadi masalah. Kalau misalkan Januari dia tetap atau bertahan, kira-kira kapan ya mereka akan melakukan pemangkasan tersebut? Ya, ini akan diketahui dari pernyataan Powell. So, saya ingatkan lagi teman-teman, kemungkinan kita tidak akan mendengarkan ataupun tidak akan fokus dengan kebijakan suku bunganya, karena sudah hampir bisa dipastikan itu unchanged alias tidak berubah 97%. Sehingga, kalaupun misalkan kita bicara tentang reaksi market, harusnya turun untuk emas, tapi ya itulah, penurunan 1 atau 2 hari terakhir sudah terjadi, sehingga nantinya di hari H mungkin bukan itu yang akan menjadi penggerak, melainkan apa yang akan disampaikan Jerome Powell sebagai ketua. Dalam hal ini, beberapa kutipan catatan terkait dengan statement-statement di pertemuan sebelumnya, itu pertama adalah kebijakan yang bergantung pada data, yang kedua adalah Fed masih cukup yakin bahwa proses disinflasi masih berlanjut, artinya penurunan inflasinya masih relatif oke, CPI sudah menunjukkan bahwa dia tetap mengalami penurunan, sehingga kemungkinan yang akan menjadi indikasi berikutnya adalah data inflasi PCE di hari Jumat. Nah, kemudian yang ketiga, juga Powell dan kawan-kawan selalu mengatakan bahwa mereka perlu melihat terlebih dulu, menilai terlebih dulu apa dampak dari kebijakan yang terbaru dari pemerintahan Donald Trump tersebut. So, saya rasa mereka tidak akan tergesa-gesa. Jadi poinnya adalah kalau misalkan semua ini dikatakan oleh Powell, berarti itu akan memberikan indikasi bahwa mereka masih tetap terbuka. Yang paling penting adalah membuka untuk potensi penurunan lebih lanjut, terutama diutamakan kalau inflasinya tetap turun. Nah, tentunya ini akan menarik karena 2 minggu yang lalu kita sempat mendapatkan pernyataan dari Donald Trump, salah satunya adalah menekan kepada bank sentral. Ini kaitannya dengan harga minyak, dan sejak saat itu kita selalu lihat harga minyak turun. Kurang lebih kita lihat penurunan dari level 76 atau bahkan 77, kemudian berangsur-angsur 74, dan kita sudah dapatkan di level $72. Nah, pernyataan dari Donald Trump tersebut segera mengingatkan, dia mengatakan bahwa jika harga minyak turun, maka dia akan menyuruh ataupun meminta presiden ataupun ketua Federal Reserve atau dalam ini bank sentral untuk memangkas atau menurunkan suku bunga. Jadi ini akan cukup menarik. Apakah ini akan membuat Powell tertekan atau justru dia akan mendapatkan angin segar bahwa ini adalah dukungan untuk dirinya dan juga para pejabat Fed untuk tetap dalam siklus penurunan suku bunga. Tapi tentunya kebijakan tarif akan sangat-sangat mengganggu sehingga perlu diperhatikan beberapa waktu ke depan. Oke, economic data untuk malam nanti kita lihat durable goods order dan juga CB consumer confidence. Keduanya diperkirakan akan mengalami kenaikan. So kita akan perhatikan apakah dolar akan turun. Kalaupun misalkan ya, kelihatannya kita anggap kenaikan yang sekarang ini terjadi bisa saja sudah mengantisipasi data. Jadi kalaupun misalkan ternyata dolarnya turun, ya otomatis ya kita perkirakan justru sebaliknya, nanti malam kemungkinan dolar akan mengalami penguatan. Tergantung mana lebih dulu, apakah naik dulu dolarnya atau melemah duluan.
Nah, terakhir yang tentunya saya ingin ingatkan adalah Cina akan memasuki atau sudah memasuki periode libur panjang Imlek, dan itu akan berlaku dari sejak tanggal 28 Januari sampai 4 Februari mendatang. Catatannya teman-teman, setidaknya PBOC sebelum libur itu sudah melakukan penyuntikan dana likuiditas. Artinya sudah ya kita kategorikan itu adalah bantuan likuiditas untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan bahwa saat terjadi perputaran uang, maka kemungkinan itu tidak akan menggoyahkan ekonomi. Dan juga selalu dengan posisi bahwa mereka akan mencoba untuk mengantisipasi kebijakan-kebijakan yang ada sehingga ekonomi tetap tumbuh. Dan tekanannya dari presidensi Xi Jinping sendiri adalah memanfaatkan momentum pertumbuhan tersebut di tahun 2025. Nah, yang kedua adalah kemungkinan untuk pemangkasan triple R atau Reserve Requirement Ratio dari PBOC. Kelihatannya mau tidak mau kita harus tunggu sampai after 4 Februari. Berarti begitu China kembali masuk, kita lihat aja PBOC apakah akan cut rate ataupun tidak. Itu yang akan mempengaruhi juga pasar Hang Seng untuk berikutnya. So, untuk nanti sore kita akan coba lihat Hang Seng punya kesempatan untuk terbang atau justru dia akan ikut-ikutan turun seperti Nasdaq ataupun Nikkei. Nah, di lain sisi bagaimana dengan nasib emas ataupun USD Japanese Yen? Sampai ketemu nanti sore.